Topik kita malam hari ini juga berbicara mengenai perempuan, berbicara mengenai wanita. Kalau topiknya menurut saya akan membuat Anda bilang begini nih. Tapi kan iya juga ya. Nah, kira-kira akan seperti itu pikiran Anda ya. Kita akan membahas mengenai sebuah topik yang diberikan judul oleh Pak Mario, wanita tidak pernah salah. Apa maksudnya? Langsung saja kita sambut Bapak Mario Teguh. Sahabat-sahabat saya yang baik hati, silakan duduk. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Wanita tidak pernah salah. Laki-laki tidak akan pernah mulai menemukan kedamaian kalau dia tidak ikhlas menerima bahwa wanita tidak pernah salah. Membantah sedikit saja, dia tidak akan damai. Wanita yang pertama, yang paling dekat dan yang mengatur kita untuk mendengarkan wanita adalah ibunda. Sejak bayi kita diprogram untuk, jangan, iya, itu ibunda. Sehingga setelah itu, setelah agak besar bahkan sudah tua, melihat figur wanita itu masih ingat, jangan, boleh, itu kan? Nah, karena kalau tidak, anak-anak kalau tidak dilarang, bayangkan bayi kalau merangkak tidak dilarang, apa saja yang tidak ditelannya. Ya toh? Kerikil, gaksing, keong, itu kan. Nah, kita menjadi baik dari ibunda. Jadi kalau kita mau bangun negara yang baik, bangun ibu-ibu yang baik. Nah, ibu-ibu ini berasal dari gadis-gadis yang pada detik dia melahirkan, Tuhan menjadikannya ibu. Jadi makhluk yang disebut ibu itu diciptakan pada detik seorang bayi lahir. Itu sebabnya kita tidak bisa lepas dari figur ibu, karena kehadiran saya di dunia menghasilkan satu makhluk lagi yang disebut ibu. Nah, itu sebabnya wanita tidak pernah salah. Itu. Baik Pak Mario, pertanyaan pertama dari saya. Wanita tidak pernah salah. Tadi di opening saya mengatakan begitu mendengar topik ini, pikirannya adalah, tapi kan, nah bener Kak sih Pak, tapi kan saya itu tetap sampai sekarang masih ada dalam pikiran saya, bener-bener wanita tidak pernah salah. Kalau salah gimana Pak? Ini pertanyaan orang yang belum ikhlas. Yuk kita lihat memesnya ini. Nih. Wanita tidak pernah salah, dan kalau dia ternyata salah, Anda adalah sebabnya. Balik lagi dong Pak. Iya kan? Aku tadinya nggak mau begitu, tapi kamu. Gitu kan? Tuh, wanita, semakin Anda berusaha membuktikan dia salah, semakin Anda diingatkan tentang kesalahan-kesalahan Anda di masa lalu. Bahkan yang Anda sudah lupa, dan bahkan yang sudah dimaafkan lewat 11 lebaran. Minal aidin wal faidin, winal aidin wal faidin, minal aidin wal faidin. Isinya ingat gak dulu? Hanya makhluk yang namanya wanita yang mampu melakukan itu. Sudah ikhlas? Itu Mas Indra. Oke, terima kasih Pak Mario untuk jawabannya, super sekali. Mungkin juga jawaban Anda yang punya pertanyaan yang sama, yang menyaksikan program ini. Sekarang saya akan mengajak untuk sahabat super mengambil alat polling Anda, silakan ya, yang sudah kami siapkan di kursi Anda. Lalu harus menentukan satu dari 3 pilihan yang ada. Anda juga bisa menentukan pilihan di mtgwpoll.com. Pollingnya adalah, wanita ingin selalu dimanjakan. Pemanjaan apakah yang paling diinginkan oleh wanita? A, dimanjakan dengan uang dan harta. B, dimanjakan dengan cinta dan kesetiaan. Dan yang C, dimanjakan dengan kedudukan dan ketenaran. Dari lubuk hati Anda yang paling dalam, berdamai dengan diri sendiri lalu menjawab polling ini, A, B, atau C. Ya, dari lubuk hati yang paling dalam ya. Jangan ikutin keadaan umum. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Kami lock jawabannya, kita berikan tepuk tangan. Seperti apa akan sama-sama kita ketahui sebentar lagi. Pastikan Anda tidak kemana-mana, kami akan segera kembali di Mario Teguh Golden Way. Istri memberangkatkan suaminya dalam perasaan marah ke kantor
hati-hati di kantornya banyak wanita cantik, kemulai bajunya kurang bahan. Wanita, Pak Mario, lalu tidak ingin terjadi argumentasi, perdebatan, kan kita harus mengerti mereka. Nah, gimana caranya, Pak? Wanita itu ingin diperhatikan, Mas Ibram. Ya toh? Ingin dimengerti. Jadi cara paling baik adalah memandang dia. Oke? Lalu biarkan dia bicara sampai kita mengerti. Karena, lihat ini meme saya. Wanita itu tidak suka menjelaskan apa yang diinginkannya, tapi mengharuskan laki-laki untuk mengerti. Apa nggak lengkap penderitaan itu? Ayo, bukankah wanita itu seperti itu, ya toh? Iya. Itu sebabnya ada istilah the silent treatment. Iya toh? Laki-laki pulang dari kantor, wah istrinya diam, gitu kan. Sinetron nggak tertarik, gitu kan. Tinju nggak tertarik, bola nggak tertarik, gitu kan. Goyangan-goyangan oplosan nggak tertarik. Dia diam, gitu. Suaminya mesti sedang kalah. Something is wrong. I know something is wrong, and the wrong guy is me. Iya toh? Lalu dia tafakur, salahku apa? So, selamat datang di dunia laki-laki. Oke? Nah, wanita, jangan siksa laki-laki seperti itu. Di luar sana banyak wanita yang lebih cantik. Harus diingatkan loh ya. Istri memberangkatkan suaminya dalam perasaan marah ke kantor. Hati-hati di kantornya banyak wanita cantik, ramah. Kemulai bajunya kurang bahan. Ayo. Ini berlatih jalan yang nggak sampai-sampai. Ayo. Istrinya di rumah pakai daster yang batiknya hampir hilang. Karetnya sudah mati dilipat. Dipenitiin, bau bawang, coba. Betul, wanita tidak pernah salah, tapi ada wanita yang lebih benar di tempat lain loh. So hati-hati, meskipun dia sudah ngalah begitu, cobalah untuk menganggunkan diri. Mulai dari besok Senin, suami pulang, Anda di rumah di depan pegangan kusen. Coba. Itu suami mau masuk rumah tahan dulu ya. Kenapa? So, lucu memang ya. Kalau dilihat dari gitu, oh berarti kehidupan berumah tangga itu lucu, fun gitu ya. Menyenangkan. Nah, kalau begitu yuk, Anda berdua kan mau menua bersama-sama sebagai teman. Masa bermusuhan, masa hidupnya saling mencari siapa yang salah, siapa benar. Nah, suami kalau ada yang salah, suaminya salah. Karena tugas suami menjadikan benar. Gitu. Tugas suami menjadikannya benar. Super Pak Mario. Baik, langsung saja kita lihat sekarang seperti apa hasil polling yang tadi sudah dipilih oleh sahabat Super dan juga Anda di mtgwpoll.com. Ini dia hasilnya. Wanita ingin selalu dimanjakan. Pemanjaan apakah yang paling diinginkan oleh wanita? A, B, atau C? Yang memilih A 10%, yang memilih C 1% dari 3.632 voters. Dan yang memilih B masih terus bertambah 89%. 89% dimanjakan dengan cinta dan kesetiaan. Apakah itu fakta atau teori? Ayo kira-kira yang milih B banyak laki-laki atau perempuan? Perempuan. Dan Anda harus ikhlas itu menurut mereka benar. Nah sekarang siapa yang pilih A? Ya, Mas. Turun ke bawah. Silakan Pak. Yang milih B? Ibu. Ya, mari Ibu. Yes, Ibu Dan silakan. C. Yang memilih C, ya. Silakan Bapak. So sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, tiga teman ini memilih A, B, dan C. Mengapa Anda pilih A? Pak, saya memilih A karena mungkin kebanyakan orang berpikir tentang uang itu negatif. Tapi kita bisa lihat kehidupan ini nyata, hidup biasa aja butuh uang, apalagi hidup untuk lebih baik.
Loh, Anda mewakili laki-laki atau wanita, Pak? Yang laki-laki, Pak. Laki-laki. Jadi menurut Anda, wanita ini teori ya? Sebetulnya wanita itu membutuhkan uang dan harta. Jadi yang saya maksud harta di sini lebih ke batin dan fisik. Istilahnya kita bisa memenuhi kebutuhan batiniah dan kebutuhan lahiriah. Jadi wanita itu waktu mengatakan cinta dan kesetiaan itu tidak sepenuhnya jujur Tidak ya? sepenuhnya jujur, betul. Jadi dia tutupi kebutuhan tentang uangnya. Betul. Pasti. Menurut Ibu, Kalau saya lebih pilih yang B. kenapa? Dua alasan sih Pak. Yang Apa itu? pertama, sebagian besar laki-laki yang memiliki harta banyak, biasanya wanitanya pun banyak. Yang pertama, biasanya dan sebagian besar. Ini berkenaan dengan cerita di televisi akhir-akhir ini. Ya toh? Laki-laki mencari tahta untuk mendapatkan harta untuk membeli wanita. Iya. Yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, meneladani apa yang saya pelajari dari kecil sih tentang cerita Rasulullah, yang Rasul sendiri dia tidak berkeliman harta, tapi dengan cinta dan kesetiaan kepada istri-istrinya, seperti itu. Uang tidak ada di dalam pertimbangan Anda. Ada, tapi kan di sini yang lebih menonjol, seperti itu Bapak. Super. Kalau Anda, Pak? Kalau saya dimanjakan dengan kedudukan dan ketenaran. Kenapa seperti itu? Wanita itu seperti artis, Pak. Jadi dia itu, wanita seperti artis. Jadi wanita itu pengen dia itu yang nomor satu. Pokoknya nggak ada yang lain gitu kan. Di rumah hanya dia yang cantik. Pokoknya yang ada di pikiran suaminya harus dia yang paling cantik. Dia ingin kedudukan paling tinggi, paling tenar, paling cantik, pokoknya paling super lah gitu. Maunya itu wanita. Kalau menurut saya ya. Oh, jadi di rumah nggak ada lagi yang lebih menarik. Nggak ada, jadi yang paling menarik itu hanya si wanita itu yang Betul, diinginkan. Ya bisa juga. Karena ya kodrat wanita seperti itu, hanya ingin dia dan dia. Gitu. Bukan main. Jadi antara B dan C yang paling benar yang mana? Yang B. Yang C lah pasti. Yang C? Iya pasti. Loh, apa pendapat Anda tentang uang tadi, Pak? Uang sebenarnya saya setuju dengan pendapat Mbak yang ini tadi bahwa tidak melulu tentang uang gitu kan. Ketika seorang laki-laki mengejar uang, mengejar harta dan mendapatkan tahta dan akhirnya membeli wanita kan seperti itu. Jadi uang di sini bisa membutakan si laki-laki itu gitu kan. Bisa membutakan. Ada Bisa nggak laki-laki membutakan. yang tidak buta karena uang? Mungkin jumlahnya sedikit karena kebanyakan seorang laki-laki yang punya uang, punya harta berlimpah, dia bisa kemana-mana Pak, bisa ke luar negeri, mungkin bisa aja wanitanya di luar negeri, di mana-mana ada gitu. Jadi it's okay. Yang jadi kuncinya adalah wanita itu pengen dimanjakan dengan kedudukan dan ketenaran. Jadi dia yang paling tenar, maka laki-lakinya nggak akan kemana-mana, cukup di situ. Apakah betul bahwa semua laki-laki yang punya uang itu bermasalah? Berarti beliau berpendapat bahwa semua laki-laki itu berpikir negatif dengan memanfaatkan uang untuk istilahnya untuk bersenang-senangkan dirinya sendiri. Padahal tidak. Betul sekali. Jadi laki-laki bekerja keras untuk memilih satu wanita yang untuk hidup selamanya dengan dia. Dan itu tidak mungkin seperti dikatakan bapak ini butuh kedudukan dan ketenaran. Nah itu tidak mungkin wanita hidup biasa saja di rumah. Nah itu kata kuncinya dengan uang tadi, dengan memanjakannya. Betul. Super sekali. Saya tanya ke Ibu. Apakah menyejahterakan Ibu adalah bukti dia mencintai Ibu? Iya sih Pak, salah satunya juga. Iya sih? Atau iya? Iya. Iya, good. Nah, apakah dia mencintai Ibu kalau dia memaksa Ibu menerima kemiskinan? Justru dengan mencintai itu kita bisa saling memotivasi. Kalau dia benar-benar cinta sama saya, pastikan dia pengen berusaha untuk membahagiakan saya. Dan semua itu bermula dengan cinta. Oh, super sekali. Lalu apa pendapat anak-anak muda yang mengatakan makan tuh cinta? Justru itu, dari sekarang kita kan bisa mengolah mana laki-laki yang kita pilih, bukan hanya dari segi harta atau tampan, tapi bagaimana dia cara bersikap dia terhadap seorang wanita, seperti itu. Oh, super sekali. Kalau Anda sebagai wanita, Pak,
Saya laki-laki. Ya, kalau kan tadi Anda sempat angkat tangan waktu bilang. Oke, nah. Kalau Anda sebagai wanita, Anda pilih laki-laki yang kaya dan mencintai Anda, atau yang mencintai Anda dan meminta Anda tidak usah memikirkan harta? Saya milih yang pertama, pilihan yang pertama. Yang kaya dan mencintai Anda. Iya. Kenapa? Kalau tidak usah memikirkan harta, ntar kita makan apa, Pak? Good. Jadi Anda katakan ke suami Anda begitu ya? Oke, Iya. nah. Tapi saya bukan wanita. Kalau. Good. Nah, jadi kalau begitu, disimpulkan yuk. Apakah dimanjakan dengan cinta dan kesetiaan ini, itu hanya teori, atau sebetulnya pengertiannya lebih dalam dari ini? Bisa lebih dalam. Pengertiannya lebih dalam dari ini. Izinkan saya mewakili kesimpulan dari 3. Di sini ada kesimpulan yang baik sekali. Di sini ada kesimpulan yang baik, hanya kecurigaannya besar sekali. Ya, kecurigaan besar. Yang di sini belum menjelaskan nilai dari jawabannya. Indah sekali. Tidak mungkin Anda bisa bahagia dalam kemiskinan. Tidak mungkin. Oke? Orang yang bilang orang miskin masuk surga dulu, itu orang miskin yang baik. Siapa bilang orang kaya nggak masuk surga? Ayo. Jangan sok-sokan yang menjadikan doa negatif. Itu kan doa negatif. Aku nggak apa-apa miskin, asal kaya hati. Terus Tuhan bilang, padahal kamu dilahirkan dengan kemungkinan kaya harta. Lalu mengapa kamu dustakan nikmat Tuhan yang namanya harta, yang memungkinkanmu berderma? Coba. So yuk, nggak boleh pura-pura lagi. Sekarang, bukti bahwa laki-laki itu mencintai seorang wanita, dia menyejahterakan wanitanya. Itu bukti. Bukti bahwa dia mencintai, tidak mungkin dia membiarkan anak-anaknya terlantar tanpa pendidikan. Karena Tuhan memuliakan derajat orang-orang yang berpendidikan. Jadi ibu harusnya menjelaskan bahwa dimanjakan dengan cinta beserta semua tanggung jawabnya. Where there is love, there is responsibility. Di mana ada cinta, di situ ada tanggung jawab. Dan itu kenapa laki-laki muda takut sekali mencintai. Karena takut wanitanya tanya, nanti kita tinggal di apartemen mana? Lalu anak muda yang masih minus ini bilang, kamu harus tahu statusisasi kita. Ya, Pak, kalau penjelasannya begitu, Anda setuju? Berarti di situ ada uang, ada harta. Dan harta itu bukan hanya uang. Betul. Nama baik harta. Kekayaan. Good, kesehatan, kekayaan. Very good, istri yang setia. Anak-anak yang lucu, sehat-sehat, yang loncatnya tinggi. Ya, good. Nah, terus, Pak, kedudukan dan ketenaran. Kedudukan pertama seorang wanita itu sebagai istri, itu tingginya setinggi penghormatan suaminya. Ada yang direndahkan suaminya, ada yang dimuliakan. Maka sebetulnya yang Anda katakan mengenai kedudukan, betul juga, Pak. Iya, lihat. Saya tampil di media sosial, Facebook terbesar di Indonesia. Lihat, kalau saya menulis nama saya, Ibu Lina dan saya. Tuh, itu loh yang namanya ketenaran. Wanita, kalau menikah dengan suami yang baik, lebih tenar daripada suaminya. Karena suaminya selalu menyebut istrinya dulu, baru dirinya. Banyak suami lupa, jalan di depan, istri di belakang. Itu kan setelah jauh bilang, sini mah, gitu kan. Ya, so terima kasih untuk Anda, terima kasih banyak. Ya baik, kita break dulu sebentar, Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sebentar lagi, tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Dalam hubungan itu Iya, setia. iya. Ini sudah ada hubungan? Belum sih, kayaknya belum ini. Kayaknya belum. Tapi saya tahu dia cinta saya gitu.